Selamat pagi untuk kita semua. Welcome to my channel, yang kali ini akan membahas beberapa cakupan materi berkaitan tentang dengan HAM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robertus Evelyn Akung, NIM 200-304-0002. Saya dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebelum melanjutkan pembahasan materi, saya mohon dukungan dari teman-teman sekalian berupa like, subscribe, dan share video ini. Sebelum saya membahas tentang teori lahirnya HAM, saya akan menjelaskan pengertian HAM dan latar belakang berdirinya HAM. Oke, seperti yang kita tahu bahwa HAM adalah hak personal yang diberikan secara kodrati oleh Tuhan, dan hak itu ada selama manusia ada dalam kandungan ibu dan tidak dibatasi orang lain serta konstitusi. Sejarah Hari HAM itu jatuh pada tanggal 10 Desember 1948. Tepatnya hari di mana disahkan Deklarasi Umum HAM atau DUHAM, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini dibuat dan disusun serta disahkan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh UNESCO untuk mengumpulkan prinsip-prinsip HAM setelah dunia dikepung oleh kekerasan, kemiskinan, dan berbagai kekerasan lainnya selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selanjutnya kita akan membahas cakupan materi berkaitan dengan HAM, yaitu yang pertama, teori lahirnya HAM. Ada 3 teori di sini, yaitu pandangan umum alam atau kodrati, di mana dicetuskan oleh John Locke, mengatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati, yaitu hak yang intern atas kehidupan, kebebasan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindah serta dicabut oleh negara. Yang kedua, pandangan positivisme hukum yang dicetus oleh John Austin. Paham ini berpendapat bahwa bukan bawaan kodrati manusia seperti ajaran hukum alam. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa pandangan positivisme itu melakukan kontradiksi terhadap pandangan kodrati. Jadi di sini setiap hak warga negara bersumber dari negara, dan negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Yang ketiga, pandangan sosialisme Marxisme. Pandangan ini menekankan hak pada masyarakat, tetapi lebih menekankan kewajiban masyarakat. Artinya, menekankan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak sipil, mendahulukan kesejahteraan dibandingkan kebebasan. Setelah kita mempelajari tentang teori perkembangan HAM, di sini juga kita membahas tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. Yang pertama berawal dari pergerakan di Yunani, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu dengan mengajukan diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberikan kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut dengan Helisasa dan Majelis Rakyat atau Eklesia. Adapun pandangan dari Socrates pada 470-399 sebelum Masehi dan muridnya Plato pada 420-348 sebelum Masehi, yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu munculnya HAM di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja pada 450 sebelum Masehi, yaitu untuk menjamin adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Yang kedua, kodifikasi hukum dilakukan oleh Kaisar Justinus pada 527 sampai 565 sebelum Masehi,
yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri 4 buku yang menjadi cikal bakal undang-undang hukum perdata. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran hukum teokratis yang terjadi pada abad 15, yaitu abad pertengahan, yang ditandai dengan munculnya Magna Carta pada 15 Juli 1215 yang memberikan jaminan bagi setiap penduduk, jaminan atas hak milik, jaminan atas hak tindakan sebenang-benang dari para penguasa, jaminan hukum tidak memihak. Selanjutnya pada abad pencerahan, abad 16 sesudah Masehi, dapat dilihat dan ditandai dengan diberikan kebebasan pada wakil rakyat dan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada raja. Jadi di sini adanya perubahan secara signifikan, yaitu wakil rakyat mulai bisa berargumen untuk memberikan pertanyaan kepada raja. Cakupan materi selanjutnya yaitu membahas tentang perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, perkembangan HAM sebelum kemerdekaan dapat kita temui melalui organisasi atau perhimpunan-perhimpunan yang ada di masyarakat atau di Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo, yaitu kesadaran berserikat dan berpendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia dengan menentukan hak, menentukan nasib. Yang ketiga, Serikat Islam, yaitu memperoleh kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Yang keempat, Partai Komunis, yaitu bisa berserikat sosial. Partai Nasional Indonesia, yaitu mengedepankan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang kelima, Organisasi Pendidikan Nasional, yaitu masyarakat berhak untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, setelah kemerdekaan, yaitu pada 1945 sampai 1950, tentunya kita tahu bahwa yang pertama hak untuk merdeka, yang kedua berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen, itu ada pada maklumat pemerintah 1 November 1945. Selanjutnya awal mula pemerintahan Soeharto pada 1967 diadakan seminar tentang HAM. Jadi di sini sudah berlangsung melalui seminar supaya menambah pemahaman dari masyarakat ataupun pemerintah. Yang ketiga, pasca reformasi, menegaskan kepada pemerintah atau aparatur tinggi negara untuk menghormati dan memperluaskan pemahaman tentang HAM. Selanjutnya kita lanjutkan cakupan materi yang terakhir, yaitu kategorisasi HAM terbagi menjadi 3 generasi. Itu dicetus pada tahun 1979 oleh Karl Vasak. Yang selanjutnya, generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Contoh, hak atas kehidupan, sama di depan hukum, bebas berpendapat, dan hak mendapatkan proses hukum, berhak untuk beragama, dan pemilu. Generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak ini disebut generasi kedua dan muncul pada abad ke-19. Contoh, kesehatan, pangan, dan perumahan. Generasi yang ketiga yaitu muncul pada paruh abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional. Sekian presentasi atau penjelasan berkaitan dengan materi hak asasi manusia. Atas dukungan dan partisipasi saya ucapkan terima kasih. Shalom.